Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Nanda Saputra, salah satu peserta Latsar CPNS Gelombang 1 tahun 2025 yang berasal dari instansi pemerintah Kota Bogor. Di sini kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran mandiri atau FMOC. Selama mengikuti pembelajaran mandiri ini, kita memang diarahkan untuk belajar sendiri melalui website PLAN.RI dengan namanya Simakomlan. Di sana sudah tersedia modul-modul dan juga PPT yang perlu kita selesaikan. Dan selain modul dan PPT juga ada video-video yang juga melengkapi materi-materi atau modul-modul yang telah disediakan tadi sebelumnya. Adapun untuk materi-materi yang dibahas pada saat MOC itu pada wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai dasar bela negara. Untuk wawasan kebangsaan di sini kita belajar mengenai bagaimana sih cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia ini memandang jati diri bangsa kita ini seperti apa, dan kita ini dan kesadaran kita mengenai bangsa ini yang berkaitan dengan sistem negara, lalu juga Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada juga dikaitkan juga dengan nilai-nilai dasar bela negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara itu kurang lebih ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, lalu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan bela negara. Lalu untuk materi yang berikutnya yaitu kita akan memahami atau belajar mengenai analisis isu kontemporer. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi baik itu di lingkungan kerja ataupun maupun lingkungan lainnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perubahan inilah yang penting, dan cara kita menyikapinya ini memang diarahkan untuk ke arah yang lebih positif. Nah, dalam konteks lingkungan kerja itu ada hal-hal yang bisa perlu kita terapkan untuk menganalisis atau menghadapi suatu perubahan atau isu-isu yang terjadi. Jadi ada beberapa teknik atau dikenal dengan tapisan isu yang bisa digunakan, yaitu misalnya dari metode KPK, yaitu aktual, kelayakan isunya, problematik, dan juga kelayakan. Lalu metode yang kedua adalah dengan melihat urgensi, seriousness, dan juga growth dari isu yang berlangsung seperti itu, isu yang sedang kita hadapi. Lalu materi yang berikutnya itu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Ini lanjutan dari materi sebelumnya juga. Untuk kesiapsiagaan bela negara ini lebih ke kita memahami bahwa untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dalam hal konteks bela negara ini kita perlu mempersiapkan dari segi fisik, mental, rohani, dan juga spiritual. Hal ini nanti ada kaitannya dengan kesehatan jasmani, mental, etika moral, dan juga berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Lalu selain itu kita juga belajar mengenai core value ASN berakhlak, di mana nilai-nilai dasar ini sendiri merupakan hal nilai-nilai yang harus diterapkan oleh aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Adapun nilai-nilai dari berakhlak ini yaitu dari orientasi pelayanan, akuntabel, harmoni, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Juga ada kompeten. Lalu untuk materi yang dipelajari berikutnya ada juga Smart ASN. Kalau untuk Smart ASN ini lebih kita akan membahas bagaimana si ASN ini bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerjanya dalam konteks pelayanan publik, di mana harapannya ASN sekarang itu bisa atau dapat memiliki kemampuan yang mumpuni dan juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ada dengan perubahan zaman. Lalu materi yang membahas berikutnya juga tentang manajemen ASN. Untuk manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan dari ASN itu sendiri. Ada PNS dan P3K, dan pengelolaannya kurang lebih ada seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan karir, pemberhentian, pendidikan dan pelatihan, lalu juga pengawasan. Lalu di materi terakhir itu ada habituasi yang dipelajari. Untuk habituasi ini lebih ke pembahasan mengenai bagaimana si peserta Latsar CPNS ini bisa menerapkan nilai-nilai ASN itu dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini konteksnya di lingkungan kerjanya. Jadi dalam kegiatan habituasi ini si calon peserta Latsar atau si CPNS akan
memahami peran, fungsi, dan nilai-nilai yang ada sebagai aparatur sipil negara, dan diharapkan dapat membuat sebuah inovasi yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi instansi atau organisasi perangkat daerah masing-masing seperti itu. Selain membahas materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, di tahapan pembelajaran mandiri atau MOAC juga akan ada evaluasi akademik ya. Jadi disediakan juga evaluasi akademik untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman peserta latsar CPNS, dan dalam bentuk evaluasi akademik ini dalam bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah total sebanyak 50 dengan durasi pengajaran 90 menit. Alhamdulillah sih kalau dari saya pribadi itu bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan di evaluasi akademik, dan untuk saya pribadi juga untuk memahami mengenai materi-materi yang diajarkan itu juga cukup penting bagi saya sebagai CPNS yang nantinya mungkin akan terjun akan lebih jauh atau mungkin mendalami lebih jauh mengenai ASN dan juga dunia pemerintahan. Mungkin cukup sekian sharing pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran MOC. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.